Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan nama saya Baik Sekali. Saya dari Program Pendidikan dan Luar Sekolah atau Pendidikan Masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Karawang. Ini saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik dan ciri-ciri evaluasi. Ini sebagai materi dari mata kuliah evaluasi pelajaran dengan dosen pengampu Ibu Ika Rizky Mailja SPD MPD. Kita lihat ke materinya. Yang pertama ada karakteristik evaluasi pelajaran. Evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis dan kontinu agar dapat menggambarkan kemampuan para siswa yang dievaluasi. Kegiatan evaluasi ini dalam proses belajar mengajar mempunyai beberapa karakteristik. Nah, yang pertama ini ada evaluasi memiliki implikasi tidak langsung terhadap siswa yang dievaluasi. Nah, evaluasi memiliki implikasi tidak langsung itu misalnya seseorang guru melakukan penilaian terhadap kemampuan yang tidak tampak dari siswa. Apa yang dilakukannya adalah dia lebih banyak menafsir melalui beberapa aspek penting yang diizinkan seperti melalui penampilan, keterampilan, ataupun reaksi mereka ketika guru memberikan pembelajaran atau mata pelajaran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada evaluasi mempunyai sifat relatif. Nah, ini berarti hasil penilaian tergantung pada tolak ukur yang digunakan oleh guru. Di samping itu juga evaluasi tergantung dengan tingkat ketelitian alat ukur yang digunakan. Itu yang disebut efektif, relatif ya, yang bersifat relatif. Nah, yang ketiganya ada evaluasi merupakan proses sistematis yang sistematis. Nah, bahwa evaluasi ini dalam pengajaran merupakan kegiatan yang terancana dan dilakukan secara berkesinambungan. Nah, evaluasi ini merupakan merupakan kegiatan yang dilakukan para permulaan gitu ya, dalam program berlangsung dan pada akhir program itu. Nah, setelah program itu selesai, ini masuk dalam program di sini ialah program satuan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu dalam satu pertemuan atau lebih. Program akhir misalkan satu bulan terus ataupun program semesteran gitu ya, seperti pertemuan atau lebih. Misalkan ada program pendidikan yang dirancang untuk 1 tahun ajaran, misalkan itu seperti D1, atau yang 4 tahun ajaran seperti S1 gitu ya. Lalu juga yang 6 tahun seperti SD. Itu yang evaluasi merupakan proses. Nah, yang keempat, kegiatan evaluasi diperlukan berbagai informasi atau data. Nah, itu maksudnya dalam kegiatan pengajaran, data yang dimaksud itu berupa perilaku ataupun penampilan siswa selama mengikuti pembelajaran. Nah, seperti hasil ulangan, seperti hasil pekerjaan rumah atau PR gitu ya, seperti nilai akhir ataupun lainnya. Nah, berdasarkan data itulah maka diambil satu keputusan sesuai dengan maksud tujuan evaluasi yang yang disediakan gitu ya, disediakan. Nah, dan lalu yang terakhir tidak menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tanpa menentukan atau menemukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, tidak mungkin menilai sejauh mana pencapaian hasil belajar siswa, karena setiap kegiatan memerlukan satu kriteria tertentu sebagai acuan dalam menentukan batas ketercapaian objek yang dimiliki. Yang disebut tujuan pembelajaran. Lalu di sini ada teori menurut Daniel Alvin. Menurut beliau, karakteristik berinstrumen evaluasi yang baik gitu ya. Yang baik itu seperti paling relatif
fleksibel, relevan, presentasi, praktis, diskriminatif, spesifik, dan juga profesional. Nah, itu menurut beliau. Langsung ke diri evaluasi pembelajaran. Di sini pada prinsipnya evaluasi tidak dapat dipisahkan dan dipisahkan dari pembelajaran gitu ya, karena efektifan pembelajaran hanya dapat diketahui atau juga bisa tahu gitu melalui evaluasi gitu. Dengan kata lain, melalui evaluasi ini semua komponen pembelajaran dapat diketahui apakah dapat berfungsi sebagai mestinya atau tidak gitu ya. Nah, guru dapat mengetahui tingkat kemampuan peserta didik baik secara kelompok maupun individu. Nah, dilihat dari berbagai bentuk atau model pelaksananya ada macam-macam ya. Yang pertama itu ada evaluasi dan hasil langsung gitu ya. Ada maksudnya itu dalam proses pembelajaran ini guru sering melakukan kegiatan evaluasi baik ketika proses pembelajaran yang sedang berlangsung gitu ya, proses pembelajaran yang sedang berlangsung ataupun ketika sudah proses pembelajaran gitu. Nah, terus misalkan jika evaluasi ini diadakan ketika proses pembelajaran, maka guru ingin tahu nih ketertiban dan kesesuaian strategi pembelajaran itu tujuannya tuh seperti apa. Nah, barulah itu tujuan yang dicapai gitu. Lalu jika evaluasi dilakukan sudah proses pembelajaran sudah selesai misalkan pembelajarannya, nah berarti guru ingin mengetahui hasil atau presentasi gitu ya, presentasi belajar yang diperoleh peserta didik, maka diulang lagi materi ataupun lainnya. Tadi yang pertama. Yang kedua ada evaluasi dan transfer. Nah, di sini maksudnya itu yang berkenaan dengan proses belajar adalah kemungkinan mentransfer hasil yang dipelajari ke dalam situasi yang fungsional. Dasar pemikirannya ini merupakan psikologis yang logis gitu, yang rasional, yang masuk akal gitu. Misalkan peserta didik tidak dapat disebut setelah menguasai materi. Misalkan kita sebut sedang mempelajari ilmu fisik, yang belum dapat menggunakannya dalam membaca novel itu bisa disebut belum ditransfer gitu ya, belum dapat lah ilmunya. Nah, apabila satu hasil evaluasi setelah hasil belajar ini tidak dapat ditransfer gitu ya, maka hanya dapat digunakan dalam situasi tertentu saja misalkan, maka hasil belajar itu bisa disebut hasil belajar palsu gitu ya, maka tidak bersungguh-sungguh belajar. Nah, sebaliknya jika suatu hasil belajar dapat ditransfer kepada pendidik atau siapalah itu ya, ataupun yang lainnya misalkan yang aktual, maka hasil belajar itu disebut hasil belajar yang otentik. Nah, jadi evaluasi yang baik harus mengukur hasil belajar yang otentik dan kemungkinan dapat ditransfer gitu, maka bisa dikatakan itulah yang dinamakan transfer. Lalu dalam penelitian sering ditemukan nih hasil-hasil pembelajaran yang dicapai tampaknya misalkan setelah dicapai baik nih, tapi sebenarnya hasil itu palsu, itu tidak bisa dikatakan transfer karena ya itu tadi transfer itu yang benar-benar sudah paseh atau sudah matang lah itu yang disebutnya otentik. Nah, peserta didik dapat mengucapkan kata-kata yang dihafalkan dari buku pelajarannya, tetapi mereka tidak dapat menggunakannya dalam situasi baru, misalkan di lingkungan baru.
Nah, penguasaan materi pelajaran tersebut itu tidak bisa dinyatakan sebagai itu. Atau juga itu seperti kalau di bahasa Sunda ada namanya hafal cangkem gitu. Kalau di sebutannya itu seperti penguasaan beo lah, ikut-ikutan aja gitu. Itu dikatakan belum. Lalu yang ketiga di sini ada evaluasi langsung dari proses belajar. Evaluasi yang melakukan pada hasil palsu, baik untuk informasi bagi peserta didik maupun untuk tujuan lain. Nah, berarti evaluasi itu palsu jika peserta didik hanya memiliki pengetahuan yang bersifat inovatif, gitu ya. Belum tentu menjamin pemahaman atau pengertiannya. Nah, oleh karena itu penekanan pada pengetahuan yang bersifat informatif itu tidak akan menghasilkan pola berpikir yang baik. Nah, ada dua sebab di sini kenapa bisa hasil belajar itu yang bisa mengakibatkan seperti itu. Di sini dari dua sebab. Yang pertama ada hasil-hasil itu menyatakan secara khusus dan jelas-jelasnya kepada guru mengenai apa yang sebenarnya terjadi gitu ya, ataupun tidak terjadi, dan sampai di mana pula hasil itu telah dicapai gitu ya. Nah, serta bisa dikatakan sebagai sifatnya otentik. Jadi harus benar-benar gitu yakin gitu ya secara khusus dan jelas-jelasnya untuk disampaikan agar tidak hafal hanya saat gitu. Harus benar-benar matang gitu ya. Nah, yang keduanya itu ada hasil belajar itu sangat erat hubungannya dengan tujuan peserta didik belajar gitu. Sehingga mempunyai efek yang sangat mungkin sangat berdampak bagi dirinya gitu ya, dan juga orang lain gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga di sini sangat berisik gitu ya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.